Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Daniel Horatius Herman. Kembali kita belajar bahasa Yunani. Pada kali ini kita akan belajar tentang diftong dan diaresis. Oke, diftong adalah dua vokal yang berurutan. Dalam bahasa Indonesia, kita juga ada diftong. Antara lain diftong AI, diftong AU, dan diftong OI. Ya, contoh kata dengan diftong AI. Ada kata sampai. Jadi di akhirnya ada AI, sampai. Kemudian ada diftong AU, ya, contoh katanya pulau. Ya, AU. Ada juga diftong OI dalam bahasa Indonesia. Contoh katanya ya mungkin kita sering dengan angin sepoi-sepoi. OI ya, sepoi-sepoi ya. Atau amboy. Nah, itu ya. Itu adalah diftong dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani ada diftong ya, lebih banyak dari bahasa Indonesia. Ya, bahasa Yunani mengenal 10 diftong. Ya, atau yang biasa disebut vokal rangkap. Nah, kita lihat di sini ada 10 diftong, tetapi tidak semua diftong tersebut ada dalam Alkitab kita. Ya, tidak semua diftong tersebut ada dalam Alkitab kita. Nanti kita lihat ada diftong yang tidak ada di Alkitab kita. Ya, ini adalah 10 diftong vokal rangkap. Ya, ada alfa iota, epsilon iota, omikron iota, ipsilon iota, dan omega iota. Itu adalah diftong dengan huruf kedua iota. Berikutnya ada 5 diftong dengan huruf kedua ipsilon. Ya, kita lihat alfa epsilon, epsilon epsilon, eta epsilon, omikron epsilon, dan omega epsilon ya. Kita lihat ada tanda aksen di atas huruf kedua iota dan epsilon, ada tanda aksen. Itu ciri khas dari diftong ya. Diftong. Kita tidak perlu memikirkan ya, tidak perlu memusingkan aksen-aksen ini. Ya, karena aksen-aksen ini tidak terlalu berpengaruh, hanya bagaimana cara membaca saja, naik turun nada gitu ya, tekanan nada saja. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan arti ya, makna, kecuali kita ingin bercakap-cakap memakai bahasa Yunani. Kemudian selain vokal rangkap, tentu ada vokal-vokal yang bukan diftong, bukan vokal rangkap, yang berurutan ya, yang bukan diftong, yang bukan vokal rangkap. Nah, untuk menandai dua vokal yang berurutan sebagai bukan diftong digunakan tanda diaresis. Ya, ini ada tanda diaresis, ada titik 2 di atas huruf vokal kedua dari vokal yang berurutan. Ya, seperti itu. Tentu ini digunakan untuk membedakan cara membacanya. Digunakan untuk membedakan cara membacanya. Atau untuk membedakan cara memisah suku katanya. Oke, kita akan coba lihat beberapa penggunaan diftong tersebut dan diaresis. Ya, ini adalah yang pertama, alfa iota yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan juga alfa iota dengan tanda diaresis di atas huruf I. Ada titik 2 di atas huruf I. Yang di sebelah kiri alfa iota tanpa tanda diaresis adalah diftong. Sedangkan alfa iota yang di sebelah kanan dengan tanda diaresis adalah bukan diftong. Ya, ini akan membedakan cara membacanya atau cara mengucapkannya. Kita lihat, alfa iota tanpa tanda diaresis dibaca E atau diucapkan E.
bukan ya. Enak ya. Bukan ya. Oke, kemudian yang di sebelah kanan alfa iota dengan tanda diaresis itu dibaca ai. Seperti apa yang tertulis itulah yang dibaca. Alfa iota dengan tanda diaresis dibaca ai. Kita akan lihat contoh kata diftong dan diaresis. Yang pertama, ya, untuk diftong alfa iota ada kata Romeos. Ya, perhatikan alfa iota yang berwarna merah itu dibaca dalam kata ini, Romeos. Ya, Romeos. Jadi alfa iota ini merupakan satu suku kata ya dengan konsonan sebelum atau sesudahnya. Jadi Romeos artinya orang Roma. Ya, bagaimana dengan yang menggunakan diaresis? Kita lihat. Iya, ini dia. Alfa iota yang menggunakan tanda diaresis di atas iota adalah bukan diftong. Jadi dia dipisahkan menjadi suku kata yang berbeda. Romaisti. Ya, itu cara membacanya, cara mengucapkannya. Contoh, Romaisti. Jadi ada 4 suku kata. Alfa iota dipisah, ya. Ini artinya bahasa Roma. Bahasa Roma. Adakah bahasa Roma di Alkitab kita? Ada. Kalau kita ingat waktu Yesus disalib ada tulisan di atas kepala Yesus, ya, dicatat dalam 3 bahasa, ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Nah, bahasa Latin itu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi dalam bahasa Yunani ditulis katanya adalah Romaisti, bahasa Roma. Diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bahasa Latin, ya, karena bahasa Latin adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Roma. Oke, jadi Romaisti, alfa iota dengan tanda diaresis itu bukan diftong dan dibaca sebagai 2 huruf yang berbeda, ya, 2 huruf, bukan sebagai 1 huruf. Oke, lanjut. Ya, diftong yang berikut adalah epsilon iota. Di sebelahnya ada epsilon iota juga. Nah, cara membacanya juga berbeda, tidak sama seperti biasanya, ya. Alfa iota dibaca sedangkan epsilon iota dibaca i. Iya, ini dia. Alfa iota dibaca epsilon iota dibaca i. Sedangkan epsilon iota dengan tanda diaresis itu dibaca ei. Tetapi epsilon iota dengan tanda diaresis tidak ditemukan dalam Alkitab kita. Tidak ditemukan dalam Alkitab kita. Oke, kita lanjut melihat contoh kata. Iya, ini ada contoh kata irini. Irini. Kita sering mendengar orang berkata eirene. Ya, eirene. Ya, itu cara membaca yang kurang tepat, ya. Jadi karena transliterasi dari ita itu adalah dengan garis datar di atas, itu seharusnya dibaca i, ya, karena itu panjang atau double seperti double dalam bahasa Inggris. Jadi irini, damai sejahtera, bukan eirene, ya. Eirene itu transliterasi saja untuk mengetahui huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Yunani. Tapi membacanya, mengucapkannya adalah irini, artinya damai sejahtera. Kemudian ada diftong omikron iota. Ya, omikron iota yang di sebelah kanan juga omikron iota dengan tanda diaresis. Ya, cara membacanya juga berbeda. Kita lihat. Omikron iota dibaca i. Ya, dibaca i. Kenapa bisa dibaca i? Ya, bisa diketahui lewat sejarah perkembangan bahasa Yunani. Nanti di akhir dari
pelajaran kita ada link yang mengarah ke sejarah perkembangan bahasa Yunani. Dan bisa baca di sana. Oke, yang kedua ada Omikron iota dibaca OI. Ya, ini bukan diftong ya, bukan diftong. Dalam bahasa Indonesia justru OI itu diftong. Ya, amboy ya seperti itu. Sepoi-sepoi ya. Tapi dalam bahasa Yunani, OI ini dengan tanda diaresis bukan diftong. Karena dia menjadi suku kata yang terpisah. Mari kita coba lihat kata yang digunakan. Iya, ini ada kata iduli. Iduli. Iya. Tulisannya memang oi douloi. Iya, ada orang yang membaca hoi douloi. Ya, itu aneh sekali. Orang Yunani tidak akan mengerti itu. Hoi douloi ya. Karena orang Yunani akan membacanya iduli. Ya. Diftong oi dibaca iduli. Bukan D tapi R ya. Iduli. Artinya hamba-hamba. Ini dari kata doulos. Doulos itu bentuk tunggal untuk hamba atau budak. Sedang bentuk jamaknya adalah iduli. Kemudian yang bukan diftong yang menggunakan tanda diaresis kita lihat. Iya, ini dia. Proidon ya. Proidon. Ya. Jadi artinya melihat ke depan. Ini adalah bukan diftong. Omikron iota dengan tanda diaresis di atas iota. Proidon. Oke, lanjut. Ipsilon iota. Iya. Ipsilon iota juga dibaca i. Ya. Ipsilon iota dibaca i, diucapkan i. Nah, ipsilon iota dengan tanda diaresis itu dibaca v atau v. Apa beda V dengan F ya? Kalau V itu cenderung seperti W, huruf V. V ya. Mungkin lebih enak kita menyebutnya V boleh. Juga membacanya sebagai V dengan huruf V. Ya, V boleh. V ya. V tapi ada hembusnya sedikit. V. Dan V itu F ya. Kita akan coba lihat contoh kata ya. Ya, ini ada kata ios. Nah, ios. Nah, ya, ada yang membaca huyos. Huyos. Nah, itu sebenarnya transliterasi, bukan cara membaca. H U I O S itu cara menulis dalam aksara atau abjad Latin ya. Tapi cara membacanya bukan seperti itu. Cara membacanya adalah ios, artinya anak. Dan khususnya laki-laki. Ya, ios. Ini tidak berbicara tentang umur kecil atau besar, muda atau tua. Ya, ios ini anak laki-laki. Saya adalah anak laki-laki dari bapak saya, walaupun saya sudah tua mungkin ya, seperti itu. Jadi ios berarti anak laki-laki. Iya, ini contoh dari kata dari vokal yang berurutan dengan tanda diaresis. Ini tetap dibaca VI ya. Levi ya. Levi. Kenapa Levi? Karena epsilon itu juga adalah diftong ya. Epsilon itu adalah diftong. Jadi dengan iota yang menggunakan diaresis menandakan bahwa ipsilon iota itu bukan diftong. Oke, jadi kata ini dibaca Levi ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Levi ya, cocok lah ya. Levi. Oke. Berikut adalah omega iota ya, yang menggunakan tanda diaresis. Ada titik 2 di atas huruf iota. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini yang terbalik ya.
Terbalik. Tadi epsilon iota, diftongnya banyak dalam Alkitab, tapi yang menggunakan tanda diaresis tidak ada. Sedangkan diftong omega iota tidak ditemukan dalam Alkitab kita, ya. Tapi yang menggunakan tanda diaresis ada, ya. Tanda diaresis. Jadi omega iota. Kita akan coba lihat kata yang menggunakan omega iota dengan tanda diaresis. Ini ada proi, ya. Proi itu menjadi dua suku kata, pro dan i. Proi ya artinya pagi. Ada banyak di Alkitab kata pagi, ya. Mulai dari Kejadian 1 ada penciptaan, ada pagi dan petang. Nah, dalam Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani, disebutkan proi, seperti itu, ya. Oke, lanjut. Kita masuk kepada diftong dengan huruf kedua epsilon, ya. Huruf kedua epsilon. Ini ada alfa, epsilon, dan alfa epsilon dengan tanda diaresis di atas epsilon. Oke. Nah, memang bentuknya mirip U. Cara membacanya, ya, av atau af. Av atau af. Ya, mungkin agak sulit, ya. Untuk suku-suku di Indonesia yang tidak ada huruf F, ya. Huruf-huruf desis seperti itu, F hembus, ya, itu agak sulit mengucapkannya, tapi belajarlah untuk mengucapkannya. Af. Kemudian untuk alfa epsilon yang menggunakan diaresis, membacanya adalah I, karena ini epsilon, ya, bukan U. Mirip seperti U tapi bukan U, ini epsilon. Kita lihat contoh kata. Iya, ini dia. Paulos. Itu salah, ya. Bukan begitu membacanya. Pavlos. Ya, Pavlos. Ya, kenapa jadi V? Itu huruf epsilon dibaca V jika mendahului vokal atau konsonan. Vita, gamma, delta, lambda, mi, ni, dan rho. Jadi kalau ada kalau ada konsonan sesudah epsilon itu vita atau gamma atau delta atau lambda atau mi atau ni atau rho, maka akan dibaca sebagai huruf V. Pavlos, ya. Untuk memudahkan, ingat aja Vegedelemener itu untuk memudahkan kita, ya. Berikut yang berubah menjadi F. Nah, ini aftos. Ya, aftos seperti F. Aftos artinya dia, ya. Nah, ini akan dibaca F jika huruf epsilon itu mendahului atau diikuti dengan konsonan theta, kappa, xi, pi, sigma, taf, Phi, Chi, Psi. Wah, susah dihafal, ya. Cara mudahnya begini. Jika ada epsilon diikuti oleh Vegedelemener, maka dibaca V. Selain itu dibaca F. Itu aja, ya. Ini ada Vegedelemener, ya. Dibaca V. Selain Vegedelemener dibaca F. Oke, itu gampang sekali. Kita lihat yang menggunakan tanda diaresis. Iya, ini dia. Prais. Jadi alfa dan epsilon ini dipisahkan, ya, menjadi suku yang berbeda, suku kata yang berbeda. Prais. Jadi ini bukan diftong. Artinya lemah lembut, prais. Lanjut. Iya, ini dia. Epsilon. Nah, epsilon dibaca F atau F. Wah, memang agak susah membedakannya. Tidak apa-apa, kita belajar terus. Untuk yang tanda diaresis,
epsilon, ipsilon tidak ditemukan dalam Alkitab kita, ya. Tidak ditemukan dalam Alkitab kita. Jadi yang kita dapati hanya epsilon, ipsilon dan dibaca F atau F. Saya hanya akan mengambil satu contoh kata, ya. Ini evangelion artinya Injil. Evangelion artinya Injil. Ada yang membaca euangelion, ada yang membaca evangelion dan sebagainya. Ya, itu kurang tepat cara membacanya. Cara membaca yang benar adalah evangelion. Evangelion artinya Injil. Dari kata ini muncul kata evangelis, penginjil, evangelisasi, ya, penginjilan dan sebagainya. Ini sama, huruf ipsilon akan dibaca V jika mendahului vokal atau konsonan. Vergedelemener, ya. Ingat aja begitu, vergedelemener, ya. Jadi ingat saja seperti itu. Kalau tidak vergedelemener, sesudah huruf ipsilon akan dibaca F. Oke. Kita lanjut ke ipsilon, ita ipsilon. Ini dibaca if, ya, if atau if. Nah, untuk ita ipsilon dengan tanda diaresis tidak ditemukan dalam Alkitab kita, ya, tidak ditemukan. Oke, kita coba lihat contoh kata. Nah, ini ada ifsanen, 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 ya. Kalau agak susah bilang kesa, bisa baca sa saja, ifsanen, ya, ifsanen. Oke, ini artinya makin tersebar, ya. Ini firman Tuhan makin tersebar, ya, dan seterusnya ada di Alkitab kita. Ifsanen. Lanjut, omikron ipsilon. Omikron ipsilon, ya, ada omikron ipsilon dengan tanda diaresis di sebelah kanan video ini. Dibaca OI, ya, untuk yang tanda diaresis, sedangkan omikron ipsilon yang tidak menggunakan tanda diaresis dibaca U, diucapkan U, ya, seperti you dalam bahasa Inggris, ya, you, you gitu. Kita coba lihat kata yang dipakai, yang memakai diftong omikron ipsilon. Ini ada kata odulos, odulos, ya, hamba atau budak. Odulos, ya, hamba atau budak. Proiparchon, ya, ini adalah bentuk dua vokal berurutan tanpa dengan tanda diaresis. Jadi dia menjadi dua suku kata, proipirchon, proipirchon, ya, oke. Artinya sebelumnya. Berikut ada omega epsilon. Omega epsilon dengan tanda diaresis ada. Kita lihat cara membacanya juga off, dan omikron, omega epsilon dibaca oi. Kita lihat ada Yovan, contoh kata Yovan, ya, dalam Septuaginta diterjemahkan menjadi Yawan, Yovan. Ya, kemudian yang menggunakan tanda diaresis ada Moises, Moises, ya, ini artinya Musa, Moises. Oke. Mo bisa dengan suku kata baru i dan sis. Moises artinya Musa. Oke. Pembahasan kita selesai. Bisa terus dipelajari, disaksikan video ini. Untuk lebih memahami cara membaca diftong dalam bahasa Yunani, silakan membaca tentang sejarah perkembangan bahasa Yunani di http://s.id/Greek History. Tuhan memberkati.